Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada segenap civitas akademika di MA Darul Faizin As-Salafiyah, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kerahmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui umatnya di akhirat kelak dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mengisi kegiatan Pondok Ramadan virtual atau online di MA Darul Faizin. Seluruh siswa-siswi MA Darul Faizin As-Salafiyah yang dirahmati oleh Allah, adapun materi pada kegiatan Pondok Ramadan pada pagi hari ini adalah tentang akhlak yang terdapat pada kitab Taysirul Khalaq. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Mengapa kajian akhlak ini begitu penting? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Begitu pentingnya akhlak ini sampai-sampai tujuan Rasulullah diutus untuk umat manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah kaidah, al-adabu fauqal ilmi. Adab, etika, akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Kalau kita bandingkan bahwasanya orang yang memiliki ilmu namun tidak berakhlak, itu tidak akan lebih baik daripada orang yang sedikit ilmunya namun memiliki akhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Adabul muta'allimi utawi iki iku bab nerangaken tata kramane wong kang belajar. Iku lil muta'allimi tetep keduwe wong kang belajar adabun utawi pira-pira tata krama. Fi nafsihi ing dalem awak dhewene wong kang belajar. Orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu itu harus memiliki akhlak. Yang pertama, akhlak atau etika terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri ketika mencari ilmu. Yang kedua, wa adabun lan tata krama ing dalem sarton ma'a ustadihi ing dalem sartone gurune wong kang belajar. Yang nomor dua,
bagaimana akhlak seorang yang menuntut ilmu kepada gurunya. Bagaimana dia menghormati gurunya, bagaimana sikapnya terhadap gurunya. Yang ketiga, wa adabun lan tata krama ma ikhwanihi ing dalem sartone kancane wong kang belajar. Yang nomor 3, bagaimana dia berakhlak, beretika terhadap sesama pencari ilmu, sesama orang yang belajar. Amma adabu anapun utawi adabe wong kang belajar fi nafsihi ing dalem awak dhewene wong kang belajar fakatsiratun mongko iku akeh. Ada beberapa hal, ada beberapa etika bagi orang yang belajar terhadap dirinya sendiri. Di antaranya minha setengah sangking piro-piro adab iku tarkul ujebi tinggal gawoaken awake dhewe. Yang pertama adalah meninggalkan kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Kalau orang sudah bangga terhadap kemampuan dirinya sendiri, bangga terhadap ilmu yang dimiliki, maka dia sudah terkena penyakit hati. Ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang mencari ilmu, para pembelajar. Ujung dari sikap ujub atau bangga terhadap dirinya sendiri, terhadap kemampuan, terhadap ilmunya adalah sifat sombong. Iblis, kita tahu bahwasanya dia adalah penghuni surga awalnya. Namun Allah mengeluarkan iblis dari surga karena sifat sombong. Sedangkan manusia belum masuk surga tapi sudah sifat sombong, punya sifat sombong. Malah lebih jelek. Yang nomor 2, wa min halan iku setengah sangking piro-piro adab at-tawadu'u utawi andap asor atau tawadu. Nomor 2, akhlak adab atau etika bagi seorang yang belajar adalah punya sikap tawadu. Tawadu adalah rendah hati, merasa dirinya masih banyak kekurangan, merasa apa yang telah dimilikinya semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seharusnya mencontoh tumbuhan padi. Padi itu makin merunduk maka makin berisi. Seorang yang mencari ilmu seharusnya ilmunya semakin banyak, maka dia akan semakin bersikap tawadu, semakin merasa rendah hati. Bukan sebaliknya, semakin banyak ilmunya malah semakin membanggakan diri atau bahkan semakin sombong terhadap yang lain dan juga meremehkan orang lain. Wasidaku lan temen liyakuna drapun ono sapa muta'allim iku mahbuban didemeni gurune, mausukon tur iku dipercaya bihi kelawan muta'allim. Orang yang belajar itu harus bersungguh-sungguh ketika mencari ilmu. Kalau dia bersungguh-sungguh, maka gurunya juga akan ridho dengannya. Ketika guru sudah ridho, maka guru akan mendoakan supaya orang yang mencari ilmu bisa mendapatkan
ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Selanjutnya, wa minha lan iku setengah sangking piro-piro adab, ayyakuna utawi yento ono sapa muta'allim iku wakuron anteng fi misyatihi ing dalem lakune muta'allim. Orang yang mencari ilmu itu harus menata sikapnya, harus memperhatikan akhlaknya, etikanya, baik perkataan dan juga perbuatannya. Ghaddon tur ngeremaken torofihi ing pandangane muta'allim anin nadhari sangking ningali ilal muharramati marang piro-piro perkara kang den haramaken. Seorang pelajar harus bisa menahan pandangannya, jangan sampai melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Pada zaman sekarang ini, di mana media sosial semakin bebas tanpa ada batasan, di situ ada hal-hal positif dan juga hal-hal negatif. Maka seyogyanya bagi seorang yang mencari ilmu harus bisa memilih dan memilah mana hal yang positif dan juga mana hal yang negatif. Kalau dia imannya kuat, maka yang dibuka, yang diakses adalah hal-hal yang positif. Sedangkan kalau imannya lemah, maka dia akan terperosok untuk mengakses, melihat hal-hal yang negatif. Semoga kita semua bisa menahan diri agar tidak melihat ataupun mengakses hal-hal yang negatif yang ada di media sosial. Wa ayyakuna lan yento ono sapa muta'allim iku aminan dipercaya alama ing atase barang utiyahu kang diparingaken ing muta'allim minal ilmi bayani saking ilmu. Seseorang yang mencari ilmu harus bisa amanah terhadap apa yang telah dimilikinya, yaitu ilmu. Tanggung jawab bagi seorang yang mempunyai ilmu adalah mengamalkan ilmunya, mengajarkannya. Kalaupun dia belum bisa untuk mengajarkannya, menularkannya kepada orang lain, minimal dia bisa melaksanakan, bisa mengamalkan untuk dirinya sendiri. Insya Allah, meskipun ilmunya sedikit, kalau selalu diamalkan, itu akan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Fala yajibu mongko ora kena nekani sapa muta'allim bi ghairi ma kelawan sakliyane barang ya'rifu kang ngerteni sapa muta'allim ing ma. Seorang yang mencari ilmu apabila dia tidak mengetahui tentang suatu hal, maka jangan berbicara tentang hal tersebut. Tong kosong nyaring bunyinya. Banyak bicara pasti dangkal ilmunya. Kalau memang tidak mengetahui tentang suatu hal, maka serahkan pada ahlinya. Jangan ikut bicara.
Wa amma adabuhu lan anapun utawi tata kramane muta'allim ma'a ustadihi ing dalem sartane gurune muta'allim. Yang nomor 2, setelah adab atau tata krama seorang yang mencari ilmu terhadap dirinya sendiri, maka yang kedua ini adalah adab seorang yang mencari ilmu terhadap gurunya. Faminha mongko iku setengah saking piro-piro adab iku ayya'taqida yento nekataken anna fadlahu ing setuhune keutamaane guru iku akbaru luwih gedhe meo fadli walidayhi tinimbang saking keutamaane wong tuwa loro ing atase muta'allim. Li'annahu krana setuhune guru iku yurabbi ndidik sapa guru ruhahu ing ruhe muta'allim, ruhe wong kang golek ilmu. Yang pertama, akhlak seorang yang mencari ilmu terhadap gurunya adalah dia harus yakin bahwasannya dalam masalah ilmu, dalam masalah pendidikan ruh, guru lebih utama. Karena setiap waktu guru selalu memberikan pengajaran, memberikan pengetahuan, memberikan pendidikan kepada kita semuanya. Wa minha lan iku setengah saking adabe muta'allim iku al-khudu'u ndp amamahu ing atase ngarepe guru. Yang nomor 2, sikap hormat seorang pencari ilmu kepada guru adalah selalu menghormati ketika ada guru, selalu membungkukkan badan ketika melewati guru. Ini sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang kita, bahwasanya ketika kita hormat kepada orang yang lebih tua, hormat kepada guru, ketika berjalan di depannya, maka usahakan membungkukkan badan, menghormati. Namun tradisi ini semakin lama semakin berkurang. Seorang yang mencari ilmu sudah berkurang rasa hormatnya kepada guru, sudah berkurang akhlaknya kepada guru. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya bisa mempertahankan tradisi untuk menghormati guru-guru kita, menghormati orang tua kita, dan juga menghormati orang yang lebih tua dari kita. Wal julusu lan longguh fi darsihi ing dalem pamulangane guru bil adabi kelawan tata krama. Wa husnul id'ai wa husnul iswa'i lan bagusi nengklengaken maring barang ilama maring barang yakuluhu kang ngucap sapa guru ing ma. Ketika berada di majelisnya guru, ketika kita sedang belajar, maka usahakan duduk dengan tertib, duduk dengan rapi, duduk dengan sopan, dan mendengarkan penjelasan dari guru. Jangan sampai ketika ada guru yang sedang menjelaskan, maka kita ramai, tidak memperhatikan, cuek. Ketika kita cuek terhadap guru, maka ilmu yang diberikan guru tidak akan pernah manfaat kepada diri kita. Wa minha lan iku tetap setengah sangking piro-piro adab iku tarkul mizahi ninggal guyon. Bercanda ada waktu dan tempatnya. Jangan sampai ketika ada guru, ketika ada orang yang mengajari kita, kita tidak serius atau bahkan bercanda.
Wa alla yamdaha lan yento ora ngalem-ngalem sapa muta'allim ghairahu ing liyane guru minal ulama'i saking pira-pira ulama bi hadratihi ing dalam ngarepe guru. Makhofata krana kuwatir ayyafhama ing yento awe faham sapa ustadzuhu gurune muta'alim annahu ing setuhune muta'alim iku yadummuhu maitu sapa muta'alim ing guru. Ketika seorang yang belajar dengan guru, maka jangan sekali-kali memuji-muji guru yang lain di hadapan gurunya tersebut. Kenapa? Ini dikhawatirkan guru yang sedang mengajari kita itu tersinggung dengan ucapan kita. Perhatikan penjelasannya, jangan sampai membanding-bandingkan dengan guru yang lain yang mungkin lebih jelas penjelasannya, lebih lengkap keterangannya. Khawatir guru yang sedang mengajari kita tersinggung. Wa minha lan iku setengah saking pira-pira adab alla yasuddahu utawi yen to ora ngalang-ngalangi ing muta'allim apa al haya'u isin anis suali saking takon amma saking barang la ya'rifu kang ora ngerti sapa muta'allim ing ma. Ketika kita sedang belajar, maka jangan sampai malu untuk bertanya ketika kita tidak mengetahui tentang suatu hal. Ketika kita tidak paham, maka jangan sampai kita malu untuk bertanya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang malu untuk bertanya tentang suatu hal, maka ilmu yang dijelaskan oleh guru tidak akan sampai kepada kita. Malu bertanya, sesat di jalan. Itu adalah akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muta'alim, seorang yang mencari ilmu terhadap gurunya. Yang ketiga, wa amma adabuhu lan anapun utawi adabe muta'alim ma'a ikhwanihi ing dalam sartoni konco-konconi muta'alim. Yang ketiga adalah tingkah laku, akhlak, adab terhadap sesama pencari ilmu, terhadap teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu. Faminha mongko iku setengah saking pira-pira adab ihtiramuhum utawi oleh mulyaaken kancane. Seseorang yang mencari ilmu harus memuliakan teman-temannya, harus menghormati teman-temannya. Jangan sampai merendahkan, jangan sampai mengejek. Watarku ikhtikori lan tinggal ngino-ngino wahidin ing salah suwijine minhum saking konco golek ilmu. Jangan sampai orang yang mencari ilmu itu saling menghina terhadap sesama pencari ilmu. Watarkul isti'la'i lan tinggal nganggep luhur alaihim ing atase kanca liyan. Kita sebagai penuntut ilmu, sebagai pencari ilmu tidak boleh saling meluhurkan yang lain, saling meninggikan yang lain dan menghinakan yang lain.
Sama-sama mencari ilmu, sama-sama kedudukannya. Jangan sampai menganggap yang lain lebih mulia dan yang lain lebih hina. Kedudukannya sama, sama-sama mencari ilmu. Wa minha lan iku setengah saking pira-pira adab. Allah yaskhara utawi yento ngeguyu bibati ilfahmi kelawan kendone kepahaman minhum saking kanca liya. Ketika mencari ilmu, jangan sampai kita menertawakan apabila ada teman kita, apabila ada saudara kita seperjuangan dalam mencari ilmu yang tingkat pemahamannya lebih rendah daripada kita. Wa alla yafraha lan yento ora bungah sapa muta'allim idza wabbaha tatkalane ma itu sapa al ustadzu guru ba'dhal qasirina ing sakwene wong kang pepeka. Seorang yang mencari ilmu ketika ada teman lainnya yang mungkin salah dalam pemahaman, yang mungkin ketika diperingatkan oleh guru, kita jangan sampai bahagia, kita jangan senang ketika ada teman lain, teman kita yang sedang diberi peringatan atau nasihat oleh guru. Fa inna dzalika mongko setuhune mengkono-mengkono seneng iku asbabul bu'di, dadi sebabe sengit wal adawati lan satro. Karena kalau ada teman kita yang sedang dinasehati guru, yang sedang diperingati oleh guru, kalau kita senang, maka itu bisa menciptakan permusuhan, menciptakan pertikaian di antara para pencari ilmu. Semoga kita semuanya mendapatkan ridho dari guru-guru kita, mendapatkan doa dari guru-guru kita, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad